Persoalan LPG 3 kilogram terus menuai kontroversi di tengah masyarakat. Ini karena pemahaman dari masyarakat sebetulnya kurang tentang apa yang terjadi. Karena bagi masyarakat tidak penting apa yang terjadi terkait aturan, terkait distribusi. Yang penting mereka dapat barang. Meskipun harganya bisa lebih mahal dari harga yang sesungguhnya, masyarakat kita cenderung permisif dapat barang. Ini adalah pemahaman yang harus kita perbaiki, harus kita luruskan sebagai warga negara. Pertama begini, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, Kementerian SDM bersama dengan Pertamina untuk menata rantai pasok LPG 3 kg ini adalah untuk memperbaiki sistem dan supaya memastikan subsidi yang nilainya hampir 80 triliun setahun untuk LPG ini bisa tepat sasaran. Subsidi rakyat dalam LPG 3 kg ini tidak boleh dijadikan bisnis dengan harga yang tidak terkontrol. Maka harus ada kepastian tentang sistem rantai pasok dan kepastian harga yang diatur oleh pemerintah. Maka tidak boleh ada harga yang liar terkait barang bersubsidi. Sekarang di lapangan, di tingkat pengecer, harga ini liar. Tidak ada yang bisa mengendalikan, tidak ada yang bisa mengontrol karena pengecer bukanlah rantai pasok distribusi LPG ini sebagaimana diatur oleh aturan. Maka penataan harus dilakukan. Tujuannya apa? Bahwa harus ada rantai pasok yang jelas dan tidak boleh bisnis ini dijadikan bisnis yang mengambil keuntungan untuk pihak-pihak tertentu, karena ini bisnis untuk orang miskin sebetulnya. Jadi kalaupun ada untung harusnya normal dan wajar, tidak seperti sekarang bisa di atas 30% marginnya. Maka tidak boleh juga harga liar di lapangan. Meskipun masyarakat tidak protes, tetapi karena ini menyangkut subsidi untuk rakyat, maka harus ditata. Bisa saja masyarakat yang membeli lebih mahal itu adalah kalangan mampu yang sesungguhnya mereka tidak berhak menikmati atau mendapat LPG 3 kg ini. Maka mereka tidak perlu ribut membeli sampai 25.000 daripada membeli dengan harga normalnya sampai 40 ribuan. Ya, sampai 50.000 harga normalnya. Dia kalau mereka bisa membeli setengah harga, tentu kalangan mampu ini akan senang. Dan mungkin ini yang membuat masyarakat kita permisif terhadap harga di pengecer yang tidak terkendali. Keberadaan pengecer LPG 3 kg memang menjadi dilema karena pembeli merasa lebih dekat meski dia harus membayar lebih mahal. Akan tetapi keberadaan pengecer ini bisa menjadi potensi masalah penyimpangan penggunaan subsidi di LPG 3 kg karena bisa saja dari tingkat pengecer ini dibeli karena bebas membelinya, dibeli banyak, dan akhirnya dipergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian dioplos menjadi gas non-subsidi. Disparitas harga dari subsidi ke non-subsidi itu luar biasa, 10.000 per kilo. Maka potensi untuk diselewengkan dan dioplos menjadi gas non-subsidi sangat mungkin. Dari mana mereka bisa dapat? Pengecer tentu, karena di sana bebas membelinya. Dan itu adalah titik penyimpangan yang harus diperbaiki. Yang berikut adalah pengawasan di sektor ini selama ini sangat lemah. Maka kita berharap, saya berharap bahwa pemerintah segera membuat pengawasan dalam distribusi LPG 3 kg ini. Saya mendengar Pak Bahlil, Pak Menteri bicara akan membentuk badan atau menambah kewenangan BPH Migas mengawasi ini. Saya sarankan tidak, jangan pernah libatkan BPH Migas karena selama ini BPH Migas yang harusnya mengawasi tentang distribusi BBM, saya tidak menemukan mereka bekerja. Bahkan penyimpangan terhadap solar pun masih liar di lapangan. Maka lebih baik membentuk satuan tugas di tingkat kementerian untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg ini ke bawah. Dan itu akan lebih efektif terlaksana daripada membentuk badan baru. Dasar hukumnya harus mengacu kepada undang-undang atau mendayagunakan BPH Migas. Tidak efektif karena selama ini BPH Migas tidak bekerja maksimal mengawasi BBM penyimpangan di solar terutama. Maka pengawasan lebih baik dibentuk dengan satgas. Dan penataan rantai pasok ini menjadi sesuatu yang sangat penting, mengingat bahwa ini adalah subsidi untuk rakyat. Maka tidak boleh satu titik pun dalam rantai pasok distribusi dan satu titik pun di sana harga yang tidak diatur dan tidak ditentukan oleh pemerintah. Aturannya harus dibuat jelas, maka siapa yang menyimpang dari aturan rantai pasok dan harga eceran tertinggi, maka
harus ditindak. Nah, disitulah pentingnya ada pengawasan. Ini anggaran 80 triliun per tahun, masa tidak ada yang mengawasi secara benar? Harus kita perbaiki bersama-sama. Maka itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian SDM dan Pertamina bersama-sama untuk menata semua ini harus kita dukung. Kalau kemarin ada kekacauan, kekisruhan di lapangan, ini karena memang belum siapnya dilakukan penataan secara mendadak seperti itu, dan sosialisasinya kurang dilakukan sehingga mengagetkan. Saya berharap penataan ini akan terus berjalan dan tidak berhenti, dan kita tidak perlu lagi saling salah-salah menyalahkan sekarang. Yang penting bagaimana uang rakyat dalam subsidi LPG itu benar-benar dinikmati oleh pihak yang membutuhkan. Kita harus mendukung pemerintah dalam hal ini. Kita berharap bahwa Kementerian SDM dan Pertamina akan segera bisa menyelesaikan ini secara baik. Salam dari saya, semoga ini menjadi penambahan pemahaman bagi masyarakat mengapa penataan ini perlu dilakukan.